Halo guys, kembali lagi bersama gue Nur Iksan. Kali ini gue akan ngebahas tentang suatu jurnal. Jurnalnya itu dia berasal dari salah satu dosen dari Vkom Universitas Indonesia Jakarta Esa Unggul yang bernama Zainal Abidin Partau. Jadi kali ini jurnalnya tersebut berjudul Optimalisasi Fungsi Media Relations untuk Keberhasilan Komunikasi Krisis. Jadi dengan adanya komunikasi krisis yang terjadi di suatu instansi ataupun perusahaan, baik perusahaan yang besar maupun perusahaan yang kecil, bagaimana seorang PR-nya ini dia dapat mengoptimalkan melalui media. Dalam jurnal ini membahas tentang apa sih arti dari suatu krisis. Yang kedua, strategi apa aja untuk penanggulangan krisis. Yang ketiga itu ada definisi serta tujuan komunikasi. Yang keempat, komunikasi krisis dan krisis komunikasi. Kelima, ada pengertian media. Keenam, media relations. Ketujuh, mengenal cara kerja media. Dan yang terakhir, yang kedelapan itu optimalisasi fungsi media relasi. Tujuan public relation diantaranya itu yang pertama adalah untuk membantu suatu perusahaan untuk mencapai visi misinya. Yang kedua itu dia dapat membangun, menjaga ataupun meningkatkan reputasi suatu perusahaan. Yang ketiga ada menangani krisis dengan fungsi manajemen krisis. Nah, artinya PR-nya itu dia bisa memanajemenkan, atau sebelum krisis itu terjadi, PR-nya itu dia udah membuat agenda yang seolah-olah dimana di saat kemudian hari itu terjadi suatu krisis, maka perusahaannya itu dia tidak bingung karena data-datanya, persiapannya itu udah ada. Jadi tinggal dioptimalkan saja bagaimana ke depannya nanti jika terjadi suatu krisis. Nah, selain itu lobby juga sangat penting. Gimana caranya kita untuk melobi suatu media agar memberitakan suatu isu-isu yang beredar di suatu perusahaan atau instansi kita itu dapat diterima masyarakat dengan baik. Lobby itu merupakan kegiatan yang terdiri dari melakukan intervensi yang harus mempengaruhi secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, apa sih tujuan dari lobby? Tujuannya itu merupakan salah satu alat yang digunakan suatu perusahaan ataupun instansi agar mencapai suatu tujuan. Tujuannya itu apa? Yaitu kepada khalayak, kepada customer, dan lain sebagainya. Tujuan dari didirikan suatu perusahaan itu adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya dari si pemilik perusahaan maupun pemegang saham suatu perusahaan ataupun instansi tersebut. Karena kita tidak tahu krisis itu bakal menimpa kepada siapa saja, kapan saja, karena itu sewaktu-waktu dapat menimpa siapapun. Nah, selain itu tujuan perusahaan adalah untuk gimana caranya perusahaan itu langgeng. Artinya perusahaan itu dapat berkembang secara terus-menerus, tidak hanya stuck di tempat atau begitu-gitu saja, tetapi bagaimana caranya agar perusahaan itu dapat terus berkembang. Dengan adanya krisis tersebut, seorang PR itu dengan dia memanfaatkan tentang optimalisasi fungsi media tersebut, maka itu akan
memudahkan ketika terjadinya ada suatu krisis. Jadi ini sangat penting sekali bagi seorang PR untuk bisa menjaga hubungan baik dengan media agar berita yang beredar di suatu perusahaan atau isu-isu yang terkait sekitar perusahaan agar dapat dioptimalisasikan melalui fungsi media tersebut. Selain itu, krisis itu merupakan kejadian yang berdampak negatif terhadap perusahaan. Karena krisis juga itu sangat berpotensi untuk mengubah suatu persepsi dari masyarakat maupun dari pemangku kepentingan terhadap suatu perusahaan atau instansi ke arah yang lebih negatif. Ataupun suatu krisis itu dia dapat merusak suatu reputasi suatu perusahaan, reputasi yang sudah dibangun sedemikian rupa, tapi dengan adanya suatu krisis tersebut seakan-akan perusahaan yang telah dirintis dari awal hilang seketika. Nah, tujuan dari kelompok kami ini untuk mereview tentang optimalisasi fungsi media ini adalah untuk mengoptimalkan peran dari suatu media tersebut agar membantu tugas-tugas dari public relation manakala PR suatu perusahaan itu dia terjadi suatu krisis yang menimpa, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan yang kecil. Bagaimana si PR-nya itu dia dapat bekerja sama dengan media dengan memanfaatkan media cetak maupun media elektronik yang saat ini sedang banyak digunakan. Selain itu juga agar dapat membantu untuk menaikkan namanya lagi, citra perusahaan itu agar tetap naik. Selain itu untuk membantu meningkatkan reputasi suatu perusahaannya lagi, itu intinya. Karena krisis yang terjadi di suatu perusahaan itu harus banget itu perlu dikomunikasikan kepada publik agar masalahnya itu dia dapat segera diatasi atau dapat segera terselesaikan, sehingga reputasi suatu perusahaan itu dia akan baik-baik saja, seperti itu. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari gue kali ini. Pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan kelompok 2 ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu krisis. Menurut Andrea Harjana mengatakan, krisis memiliki 3 pengertian. Pertama, krisis diartikan sebagai bencana, kesengsaraan, mara bahaya yang datang secara dadakan. Krisis ini sumbernya berada di luar kekuatan manusia dan di luar sistem manusia. Kemunculannya juga di luar perhitungan. Contohnya, wabah penyakit, gempa bumi, gunung meletus, bencana alam, dan sebagainya. Yang kedua, krisis diartikan sebagai bahaya yang datang secara berkala karena tidak pernah diambil tindakan yang memadai. Sumber krisis ini juga sama berada di luar kekuatan manusia. Namun, untuk krisis yang kedua ini bisa ditanggulangi dan untuk mengganti kerusakannya. Contohnya seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya. Ketiga, krisis sebagai ledakan dari serangkaian peristiwa, penyimpangan yang terabaikan, sehingga sistem menjadi tidak berdaya lagi. Contohnya, krisis akibat KKN. Dari 3 pengertian krisis ini, ada pun beberapa krisis yang dialami oleh perusahaan. Sebagian penyebabnya adalah krisis teknologi, ditimbulkan karena adanya teknologi yang tidak berfungsi dengan baik,
sehingga gagal untuk bekerja dan menimbulkan dampak yang merugikan. Selanjutnya, ada krisis konformasi, yaitu penolakan pegawai pada kebijakan perusahaan. Konsumen memboikot produk perusahaan hingga pada pemblokiran jalan menuju kantor. Selanjutnya, ada krisis tindak kejahatan, yaitu ketika organisasi kejahatan menyerang atau meneror perusahaan. Selanjutnya, ada krisis kegagalan manajemen. Krisis di sini disebabkan oleh salah satu fungsi, grup atau divisi sebuah organisasi maupun perusahaan tidak mampu bekerja dengan baik dan gagal. Selanjutnya, ada krisis yang berhubungan dengan ancaman lain terhadap organisasi. Ancaman yang dimaksud di sini adalah ancaman mengambil alih perusahaan oleh kompetitor. Dari beberapa arti krisis dan krisis yang dialami oleh perusahaan, justru krisis ini harus mengalami penanggulangan. Nah, ada berbagai strategi penanggulangan krisis, antara lain yaitu langkah penanggulangan krisis dimulai dengan mengidentifikasi isu dan krisis yang mengancam perusahaan. Setelah diidentifikasi, lalu dianalisa. Dan hasil analisa ini, manajemen bisa segera melokalisir krisis itu sendiri yang diikuti dengan upaya membatasi dampak yang dapat timbul sehingga publik yang pengaruh oleh krisis ini tidak bertambah. Langkah berikutnya, membentuk pusat krisis yang diikuti dengan pembentukan tim penanggulangan. Krisis serta penanggulangan menunjukkan seseorang untuk menjadi juru bicara. Juru bicara pada strategi penanggulangan krisis ini hanya diperlukan untuk satu orang karena hanya mengeluarkan satu suara dan tidak ada suara yang lain. Perkenalkan, nama saya Sonia Rahmadani. Saya akan melanjutkan presentasi tentang definisi dan tujuan komunikasi menurut Robby I. Chandra pada tahun 1996. Komunikasi adalah suatu proses dan transaksi pengiriman pesan dari pihak tertentu melalui media tertentu dalam bentuk-bentuk tertentu sehingga mencapai sasarannya, yaitu pihak lain. Dengan sedemikian rupa sehingga sebagai akibatnya muncullah feedback dan akhirnya terjadi hubungan tertentu di antara pihak yang berkomunikasi tadi. Definisi atau batasan komunikasi yang sering dikutip adalah definisi yang disampaikan oleh Laswell pada tahun 1948. Dalam modelnya yang menyebutkan komunikasi dengan who says what, to whom, in which channel, and with what effect. Siapa mengatakan apa, kepada siapa, dengan media apa, dan dengan efek apa. Dikaitkan dengan definisi di atas, pengiriman pesan dari pihak tertentu kepada pihak lain, tujuannya yang pertama, memberi informasi seperti kata Curtis dan kawan-kawan pada tahun 1992. Sebuah organisasi melakukan komunikasi, salah satu tujuannya memberikan informasi kepada para klien, kolega, bawahan, dan supervisor. Masih menurut Curtis dan kawan-kawan, tujuan komunikasi untuk mempengaruhi orang lain. Komunikasi berguna untuk merangsang minat, mengurangi permusuhan, dan menggerakkan masyarakat untuk melakukan sesuatu tugas atau mendidik perilaku. Tujuan lain dari komunikasi adalah untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Yang terakhir, tujuan dari komunikasi adalah untuk mengevaluasi perilaku. Menurut Robby I. Chandra pada tahun 1995, tingkat kedalaman komunikasi ada 4. Yang pertama, komunikasi basa-basi yang tujuannya membuka pembicaraan. Komunikasi demikian bisa berlanjut ke tingkat berikutnya, bisa juga hanya berakhir di situ. Yang kedua, komunikasi yang mengarah kepada tukar-menukar informasi. Yang ketiga, komunikasi yang menuju ke saling tukar penilaian. Yang dipertukarkan di sini antara lain aneka perasaan seperti rasa suka dan tidak suka.
kemarahan, kejemuan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, komunikasi tingkat tertinggi, bertujuan untuk saling bertukar perspektif iman. Sasaran akhir yang diharapkan adalah pertumbuhan bersama, baik moral maupun spiritual. Perlunya memahami tingkatan komunikasi ini adalah karena bisa membantu kita dalam menyelesaikan krisis yang terjadi. Krisis komunikasi dan komunikasi krisis untuk tidak mengaburkan pembahasan. Perlu dijelaskan hubungan antara krisis komunikasi dan komunikasi krisis. Dan saya akan menjelaskan krisis komunikasi berbeda dengan komunikasi krisis. Krisis komunikasi adalah masalah atau krisis yang terjadi dalam sebuah perusahaan yang disebabkan oleh unsur-unsur komunikasi. Meminjam terminologi Reddy Panuju pada tahun 2002, proses komunikasi yang mengandung kamelut atau krisis memiliki ciri. Ada silang pendapat yang tajam dan tidak menunjukkan adanya itikat baik atau usaha saling memahami satu sama lain, saling mencari kesalahan pihak lain sehingga berpotensi diikuti tindakan fisik dan yang destruktif. Tidak melihat sisi positif atau maksud baik komunikasi. Komunikasi hanya untuk merendahkan posisi lawan. Komunikasi berjalan secara asimetris dan sulit terjadi konvergensi. Dan ini adalah yang kedua. Yang ketiga, pesan diterima dengan seleksi ketat, diwarnai emosi dan kecurigaan sehingga pesan mengalami distorsi. Yang menonjol adalah ego, bukan bersamaan sifat, kebiasaan, dan sebagainya. Selain menguraikan krisis komunikasi, Reddy juga menjelaskan krisis yang terjadi di bagian kehumasan. Menurut Reddy, krisis kehumasan adalah karena fungsi humas PR tidak berjalan dengan efektif. Antara lain dicirikan olehnya humas gagal memproduksi informasi, tidak dipercaya, dan orang yang mencari ke sumber informasi lain. Gagal meredam rumor, tidak mengetahui perkembangan yang terjadi dalam internal organisasi, dan top manager enggan menggunakan informasi dari humas. Krisis yang disebabkan oleh komunikasi yang mengandung kamelut ataupun krisis yang terjadi di bagian humas ini juga dapat membahayakan nasib perusahaan. Perselisihan yang memuncak dapat menyebabkan organisasi terpecah, bubar, bahkan ke perbuatan kriminal. Tentunya yang terakhir ini bila sampai kepada kontak fisik yang menimbulkan kerugian. Sebaliknya, yang terakhir ini bila sampai kepada kontak fisik yang menimbulkan kerugian. Sebaliknya, komunikasi krisis adalah kegiatan pemberian informasi untuk menjelaskan tentang terjadinya krisis, baik yang disebabkan oleh bencana alam, gangguan teknis, kesalahan manusia, maupun karena krisis komunikasi. Termasuk upaya-upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk dapat segera menyelesaikan atau membantu menyelesaikan krisis sehingga krisis tersebut bisa segera ditanggulangi, tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, dan tentunya tidak menimbulkan korban jiwa manusia maupun korban luka-luka. Tujuan komunikasi krisis yaitu dalam rangka mencapai tujuan manajemen krisis. Tujuan manajemen krisis adalah untuk menghindari krisis lebih di atas segalanya. Namun, bila tidak dapat dihindari, tujuannya untuk menghentikan krisis dengan cepat, membatasi kerugian, memulihkan dan mengembalikan kepercayaan publik, meraih kembali reputasi perusahaan yang sudah rusak atau hilang,
Keberhasilan komunikasi krisis dilihat dari keberhasilannya dalam membantu mewujudkan tujuan manajemen krisis. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yunda Puji Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengertian media, media relation, dan cara kerja media. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian media. Media adalah saluran komunikasi yang dipergunakan untuk menyebarluaskan pesan, sehingga pesan mampu menjangkau komunikan dalam jumlah yang lebih besar, tidak terbatas pada ruang dan waktu. Media yang kita maksudkan dalam penulisan ini yaitu media massa, meliputi televisi, surat kabar, dan majalah, tidak termasuk media surat, SMS via HP, dan sebagainya. 2. Media relation. Media relation atau pers relation atau hubungan pers menurut Frank Jeffkins 1992 adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi PR dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari perusahaan yang bersangkutan. Menurut Jeffkins lebih lanjut, tujuan pokok diadakannya hubungan pers adalah menciptakan pengetahuan dan pemahaman, bukan semata-mata untuk menyebarluaskan suatu pesan sesuai keinginan perusahaan induk atau klien demi mendapatkan suatu citra atau sosok yang lebih baik daripada aslinya di mata umum. Jeffkins menambahkan, seluruh materi pers harus bebas nilai dan kepentingan sepihak. Semua pesan atau berita yang disampaikan kepada khalayak harus sebagaimana adanya. Kepentingan masyarakat harus didahulukan atau diutamakan. Sambutan masyarakat dengan sendirinya akan positif. Menurut Jeffkins, PR memperoleh sambutan positif karena menengahkan kejujuran. Selain sambutan yang positif, publisitas yang baik seperti yang diinginkannya akan diraih, dan pada saat yang sama seluruh kepentingannya pun akan terpenuhi. 3. Cara kerja media. Media massa adalah media yang dalam menyebarkan informasinya didasarkan pada kecepatan pemakaian, keakuratan, aktualis, seimbang, dan mengedepankan kepentingan pembacanya serta membantu pembacanya untuk dapat mencerna informasi yang disampaikannya dengan mudah dan sederhana. Mereka bertindak demikian karena waktu orang yang membaca atau menyaksikan tayangannya sangat singkat dan pembacanya hadir dari masyarakat yang bersifat heterogen baik dalam hal usia, keahlian, pengetahuan, dan latar belakang pengalamannya, namun tetap mempertahankan tingkat kekritisannya. Selain itu, mereka selalu berusaha memenangkan persaingan antar sesama media yang tingkat kompetensinya demikian tinggi. Terakhir, harus terus berusaha merebut perhatian pembacanya, karena di luar mereka terdapat jutaan informasi yang menerpa dan juga menarik perhatian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Karen Alvarel. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah teman-teman saya bahas sebelumnya. Mungkin kita langsung masuk saja, di mana saya akan membahas tentang optimalisasi fungsi media relations. Bagaimana fungsi media relation yang tidak optimal atau biasa disebut dengan yang biasa-biasa saja dengan yang optimal. Mari kita cari tahu lebih dalam lagi. Hubungan atau media relations yang tidak optimal adalah hubungan yang hanya sebatas hubungan antara sumber berita dan pencari berita atau antara narasumber dengan wartawan. Sedangkan hubungan atau media relations yang optimal adalah
hubungan yang mengedepankan kepentingan untuk keuntungan bersama atau kedua pihak. So, bagaimana cara agar hubungan tersebut bisa lebih optimal? Dalam arti menciptakan hubungan yang paling menguntungkan buat kedua pihak atau buat perusahaan tersebut. Pertama, sejalan dengan prinsip dan cara kerja media yang telah diuraikan di sebelumnya oleh teman-teman saya, untuk mendapatkan liputan pemberitaan yang luas dalam memberikan data dan informasi kepada media, data dan informasi tersebut harus lengkap atau memenuhi syarat 5W1H yang ada akurat, aktual, berimbang, dan yang terpenting adalah memiliki nilai berita atau news value. Yang kedua, dalam teori komunikasi dikenal model-model komunikasi seperti agenda setting, gatekeeper, user gratification, dan sebagainya. Dari sekian banyak teori agenda setting inilah yang menjadi banyak manajer atau pimpinan perusahaan takut berhubungan dengan pers. Akibat ketakutan ini, kerap hubungan pers dan PR itu kurang lancar. Teori atau model ini memiliki proposisi bahwa agenda media mempengaruhi agenda publik. Bentuk ketakutan berwujud dalam bentuk anggapan yang bila diuraikan akan berbunyi, lebih sedikit berhubungan dengan pers lebih baik, lebih sedikit berita yang keluar lebih baik, karena pers punya agenda tersembunyi yang cenderung lebih merugikan perusahaan ketimbang menguntungkan, maka pers perlu dihindari. Pendapat itu benarnya namun tidak semua benar. Lawrence Burton di tahun 1993, salah satu pakar dalam manajemen krisis, mengatakan adalah penting buat pimpinan perusahaan untuk belajar bahwa pers bukanlah musuh. Agenda media bisa dikompromikan, artinya berita apa yang akan dimuat oleh media bisa juga diatur oleh PR. PR bisa mempengaruhi pers sehingga berita yang akan dimuat adalah berita yang sudah diatur oleh PR. Ini bisa terjadi karena hubungan baik membuat wartawan akan mengangkat berita, akan bertanya lebih dulu berita apa yang perlu diangkat. Namun tentunya hubungan baik itu juga harus disongkong oleh kejelian dan keterampilan yang dimiliki oleh public relation dalam sebuah perusahaan. Ia harus memiliki modal memahami cara kerja media maupun menjalin hubungan yang harmonis dengan pers, menguasai nilai berita dan memahami valuable analysis. Juru bicara yang umumnya pasti di take over oleh PR harus pula memahami soal news value dan berikutnya menguasai vulnerable analysis. Menempatkan orang yang disukai pers sebagai juru bicara adalah kunci sukses berikutnya. Cirinya, orang tersebut adalah orang yang memahami fakta news value, karena fakta atau opini mengandung news value adalah makanan pers. Tentang vulnerable analysis, komunikasi krisis terkait erat dengan vulnerable analysis. Vulnerable analysis adalah analisis berbagai kemungkinan yang dapat menyebabkan perusahaan terjatuh ke dalam krisis. Itu patut digarisbawahi. Karena kemungkinan penyebab sudah diketahui, perusahaan bisa bersiap-siap, bisa mengantisipasi. Perusahaan yang bisa menyiapkan krisis planning sehingga saat krisis terjadi mereka tidak perlu terkejut, sudah bersiap-siap sehingga kecepatan penanggulangannya bisa diraih. Konsekuensi logisnya adalah juru bicara mengetahui benar tentang krisis tersebut, bisa menjelaskan soal krisis kepada pers dan dengan detail. Oke, kita langsung masuk ke yang ketiga. Hindari hubungan yang bersifat jual beli berita, hanya berhubungan dengan pers di saat perlu saja. Bina hubungan terus menerus sehingga kehadiran pers sudah selayaknya seperti hubungan pertemanan. Kita masuk yang keempat. Hubungan baik itu juga akan menjadikan pers lebih santun dari biasanya, tidak lagi berpatokan pada bad news is a good news, tapi mengandalkan fakta yang aktual dan akurat namun tetap berimbang. PR harus membantu pers untuk menjalankan fungsinya dengan baik, jangan menyembunyikan fakta. Yang kelima, pembina pers bukan seperti orang yang memiliki peruangan atau orang yang memelihara makhluk halus untuk memperkaya diri, sebagaimana pendapat beberapa pimpinan perusahaan yang bila tidak diberi makan akan menghisap darah atau mengambil korban jiwa keluarga pemilik atau pemeliharanya. Kita masuk yang keenam atau yang terakhir. Kembali ke pengertian komunikasi bagaimana diutarakan oleh Robert L. Chandra. Saat krisis, sudah tentu komunikasi yang dilaksanakan bukan lagi komunikasi basa-basi yang salah satu tujuannya untuk membuka dan memulai pembicaraan.
Pada komunikasi krisis, kegiatan komunikasi langsung mengarah pada tukar-menukar informasi. Di sini PR harus bisa memberikan informasi yang jelas dan detail tentang krisis yang sedang berlangsung, serta dampak yang bisa dilihat oleh mata dan langsung dirasakan bersama oleh seluruh stakeholders perusahaan. Untuk komunikasi tukar penilaian, PR harus mengetahui bagaimana perasaan yang sedang dirasa oleh komunikan atau oleh publiknya sehingga bisa memberikan perasaan empati dan simpati. Di sisi lain yang juga penting adalah mereka harus menjalankan standpoint atau posisinya pada komunikan, pada publik, kepada seluruh stakeholders yang terkena dampak dan kepada seluruh anggota keluarganya. Dari uraian yang sudah diuraikan tadi, diperoleh satu kesimpulan, PR akan berhasil baik bila mampu membawa komunikasi krisis dan sasaran komunikasinya masuk ke dalam komunikasi yang mengandung perspektif iman, karena pada intinya manusia walau tidak beriman sekalipun memiliki pandangan-pandangan dan tujuan-tujuan yang bersifat religius. Penanganan krisis perusahaan tidak hanya dilandasi kepada tujuan mengejar laba, kelenggangan semata, namun ada tanggung jawab moral dan dilandasi keimanan yang kuat. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan tentang apa yang sudah dibicarakan tadi oleh teman-teman saya juga. So, jadi kesimpulannya adalah ungkapan berbahasa Jawa, ulo marani gebuk, yang artinya ular mendatangi pertunangan. Seolah public relation datang mendekati pers untuk minta dipukul oleh pers adalah tidak benar. Demikian pula ungkapan kalau pers tidak tahu mengapa diberitahu juga salah besar. Fakta adalah fakta, tidak dapat disembunyikan. Berikan fakta, namun fakta yang mengandung nilai berita buat pers dan mampu mengangkat citra dan reputasi terganggu akibat krisis. Ungkapan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang sedang naik daun yang berkata silakan berzina asal Tuhan tidak tahu, dapat dijadikan bahan pemahaman, boleh berbohong atau boleh menyembunyikan sebuah informasi pada pers asal tidak ada seorang pun yang tahu, baik itu pegawai dalam perusahaan, publik, stakeholders, konsumen maupun Anda sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami berikan dari saya dan teman-teman saya yang sebelumnya sudah menyampaikan paparan materi. Selebihnya dan sekurang-kurangnya kami minta mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Peace out.